kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, dari baik. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya minta perwakilan dari satu mahasiswa untuk membawa kita di dalam doa. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baiklah, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan kehadiran Tuhan yang Bapa kami berkasih kami mengetahui dan mendengar kami dari rumah kami masing-masing karena kami boleh tiba di tempat ini dengan baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau belajar. Kalau Tuhan dapat kami supaya apapun yang kami pelajari di bisa kami mengerti. Hanya ini doa kami Tuhan yang dalam Yesus Kristus kami berdoa. Oke, terima kasih ya. Semua saya harapkan ini sediakan perlengkapan tulis menulis ya. Ya Pak. Mohon perhatian. Hari ini kita akan belajar ini materi logaritma ya. Di sini sudah ada yang tahu apa itu logaritma? Belum Pak. Oke, jadi saya jelaskan ya. Ini apa itu logaritma? Jadi logaritma itu adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponensiasi. Jadi artinya itu logaritma merupakan operasi pencarian eksponen supaya basis tertentu dipangkatkan dengan eksponen yang menghasilkan nilai. Jadi adapun dari logaritma itu punya rumus tersendiri ya. Jadi rumus logaritma itu dinyatakan dengan rumus A log B sama dengan B. Jadi simbol ini menyatakan contohnya A ini menyatakan ini bilangan pokok ya, bilangan pokok, atau itu bisa dikatakan sebagai basisnya. Dan B ini merupakan ini apa? Range atau dan sama dengan C ini itu domainnya. Jadi range ini bisa ini dikatakan sebagai itu daerah asal dan di sini ada yang tahu ini daerah asal itu yang bagaimana dan daerah hasil itu yang bagaimana? Ada yang tahu kan? Belum tahu Pak. Jadi kalau di dalam logaritma itu kan range atau daerah asal itu ini apa namanya? Ini besar pangkat ya, besar pangkat.
dari di sini kan rumus logaritma A log B sama dengan C. Jadi A ini itu yang dikatakan sebagai basis itu sendiri. Jadi kalau ada yang tanya ini A itu apa, kita bisa menjawab itu A nya itu yang dikatakan sebagai basis. Dan B ini itu run atau daerah asalnya. B ini ini B ini itu daerah asal. Dan C itu yang dikatakan domain itu tadi daerah hasil. Nah, ini daerah ini yang akan ini kita cari. Itu ini C ini daerah hasil. Jadi sehingga kita bisa simpulkan bahwa logaritma itu merupakan suatu operasi kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Saya persilakan. Jadi pembelajaran kita hari ini jangan tegang ya, kita relax saja. Anggap saja kita lagi berdiskusi begitu. Jadi jangan terlalu tegang. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak, berarti yang logaritma ini termasuk dalam bilangan berpangkat. Oh iya, betul. Dari yang lain? Tidak ada Pak. Oke, biar lebih paham lagi saya kasih contoh latihan ya. Dua dari sini 2 log 8 itu log ini maksudnya logaritma ya. Nah, jadi 2 log 8 itu kan 8 ini itu daerah hasilnya dia dan 2 itu basisnya. Jadi yang kita cari itu 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8 itu. Dari penjelasan di atas tadi itu ada yang sudah paham. Nah, mungkin sekarang saya tanyakan itu 2 log 8 itu 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? 2 pangkat 4. 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Oke. Jadi berarti 2 log 8 itu sama dengan itu pangkat dari 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? 3. Oke, ya, betul. Jadi di sini kita bisa tulis 3 ya. 2 log 8 itu 3. Sama juga di sini kalau ada juga contohnya ini 3 log 9. 3 log 9. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? 2. Yakin? Yakin lah, masa enggak? Jadi di sini 2 ya. Jadi kalau berbicara tentang logaritma itu ya kita berbicara tentang perpangkatan gitu. Jadi kita jangan terlalu bingung itu log itu apa ya. Jadi kalau kita berbicara tentang logaritma itu kita cari tahu saja rumusnya itu yang mana. Jadi kita bisa gunakan berarti 2 log 8. Nah, contohnya ini 2 log 8. Berarti pangkat berapa yang menghasilkan 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8. Jadi kita pikirnya di situ. Jadi kalau pangkatnya itu kan, nah contohnya di sini 2 log 8 sama dengan 3. Nah, jadi 2 log 8 sama dengan 3. Jadi di sini kita bisa tulis itu 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, jadi 4 kali 2 itu hasilnya berapa? 8. Oke, 8. Jadi
itu kalau kita berbicara pangkatnya itu contohnya 2 log 8 itu jadi sama dengan 3. Jadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? Jadi kita coba aja 2 dikali 2. 2 ini kan 1, 2 ini 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 berarti 2 nya itu ada 3. 2 kali 2 kali 2 gitu. Jadi 2 kali 2 4 dikali dengan 2 lagi hasilnya 8. Jadi logaritma itu seperti simpel sebenarnya sih. Cuman ya kembali lagi pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa cepat memahaminya dan bagaimana juga kita cara mengelola pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang logaritma itu contohnya di sini. Jadi di sini saya tambah penjelasan sedikit itu 2 pangkat 3 ini jadi 2 pangkat 3 ini kalau kita berbicara tentang 2 pangkat 3 berarti kita ini berbicara tentang operasi perpangkatan. Perpangkatan di sini kita berbicara tentang operasi pangkat saja. Nih 3/8 itu berarti kita ini berbicara tentang apa? 3/8. Ya. Oke. Berarti 3/8 itu kita berbicara tentang ini operasi akar ya? Ya. Operasi akar. Operasi. Selanjutnya 2 log 8. 2 log 8 itu kita berbicara tentang apa di sini? Logaritma. Oke, berarti sudah ada sedikit pemahaman ya. Berarti kalau ada yang berbunyi 2 log 8 itu berarti kita berbicara tentang logaritma. 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 Jadi definisi dari logaritma itu seperti apa namanya? Tentang macam ini ya. Kembali lagi ke rumus ini. A log B sama dengan C kalau kita berbicara tentang logaritma. Jadi kayak rumus ini apa ini? Kayak kebalikannya saja. Itu kalau kita berbicara tentang logaritma. Jadi macam ini tadi contoh soalnya ini 2 log 8 sama dengan 3. Jadi ini 2 itu pangkat berapa yang menghasilkan 8. Jadi di sini tadi teman-teman semua menjawab 2 log 8 itu sama dengan 3 ya. Ya. Jadi ya mungkin penjelasannya sampai di sini sudah paham semua kah? Atau Belum Pak. masih ada yang ditanyakan? Belum Pak. Pak sama bertanya Pak. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8-nya dapat dari mana ya Pak? Soalnya saya belum paham. Oke. Jadi 2 pangkat 3 ya. Ini yang Ya, kita Pak. lakukan ini. Iya Pak.
2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi pangkat 3-nya ini itu loh, hasil dari 8 ini. 2 pangkat 3 kan hasilnya 8, berarti 2 kali 2 kali dengan 2. Jadi di sini 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. Nah, hasilnya 8 di sini. Nah, jadi 2 pangkat 3 itu sama saja kita kalikan 2 ini dikali dengan 2 kali dengan 2. Contohnya di sini 2 yang satu ini 2 ini 1 ini. Nah, 2 lagi 2 ini tambah 2 3. Jadi pangkatnya itu 2-nya ini kita dobel 3 kali, maksudnya dikalikan 3 kali. Jadi 2 pangkat 3 dapat disimpulkan dapat menghasilkan 8. Oke. Udah paham atau masih bingung? Masih bang, Ya? masih bingung Pak. Masih bingung? Yang mana? Yang mana lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Tidak apa-apa, santai aja. Jangan tegang. Soalnya kalau kita berbicara atau kita belajar matematika itu kalau tegang nanti pemikirannya itu kacau. Kasih contoh selain 2 pangkat 3. Oke. Selain 2 pangkat 3 ya? Selain 2 log 8. Selain 2 log 8. Yang 2 pangkat 3 itu berarti makanya kasih contoh lagi. Kita coba di sini lagi. Berarti 2 maksudnya tambah contoh lain lagi ya? Iya, contoh lain dari Contoh lainnya itu begini, 3 log 9. 3 log 9. Kita coba dicontoh di sini. 3 log 9. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? Nah, 3 pangkat berapa? Atau ini 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? Sama juga dengan contoh itu di atas yang 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti di sini ya. Ini tadi kan saya jelaskan bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2. Hasil dari 2 kali 2 itu dikalikan lagi dengan 2. Jadi contohnya di sini 3 log 9 berarti 3 pangkat 3 pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2. Jadi kalau masih bingung 2-nya ini dari mana? Ya dari sini. 3 pangkat 2 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi begitu saja sih. Karena masih bingung? yang sudah Oke. Kalau sudah paham, di sini saya kasih ini apa lagi? Contoh latihan juga. Jadi nanti dikerjakan. Ini siapkan pulpen dan buku ya. Dikerjakan ini dan nanti salah satu atau masing-masing maju di depan. Ini latihan soal sekarang yang harus dikerjakan sekarang. Saya beri waktu 5 menit untuk, atau kalau sudah paham tentang materi yang saya jelaskan tadi ya paling tidak sampai 5 menit.
Bagaimana? Sudah selesai? Mohon maaf Pak, 2 log 12 nya nggak ada hasil. Hasil. Oke, yang lain? Ada. Oke, saya persilakan. Ayo, maju kerjakan. 2 log 8 itu bisa sabar. Jelaskan dulu. Maksudnya jelaskan. Itu dua dari 2 log 8 itu sama dengan 2 log 8 sama dengan 2 pangkat 3. 3 dapat 8 dapat dari 2 pangkat 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 2 log 16 sama dengan 2 pangkat 4. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Terima kasih. Berikan aplaus dulu buat teman. Gimana sampai di sini? Paham? Paham Pak. Oke. Sekarang kita lanjut di sifat-sifat logaritma ya. Nah, mungkin dari sifat-sifat logaritma itu banyak, tapi di sini saya ambil 2 sifat aja. Nanti kalau waktunya cukup kita lanjutkan terus. Tapi untuk saat ini saya ambil 2 contoh sifat. Jadi ini sifat-sifat logaritma ya. Jadi di sini sifat-sifat logaritma itu sebenarnya banyak, tapi contohnya saya hanya ambil 2 contoh saja, 2 contoh sifat logaritma. Jadi sifat yang pertama itu di sini saya tulis sifat dasar aja ya. Sifat dasar itu contohnya seperti ini. A sama dengan 1. Jadi di sifat dasar ini contohnya seperti ini. A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Dan yang kedua ini sifat operasi. Sifat operasi. Sekarang saya mau tanya lagi, sifat operasi itu yang menurut adik-adik ketahui itu seperti apa sifat-sifat operasi yang dikatakan sebagai sifat-sifat operasi itu? Terus, oke, di sini saya akan tuliskan ya. Jadi sifat operasi itu yang pertama itu kita bisa ini penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Di sini sifat operasinya penjumlahan, jadi simbolnya begini ya, plus, terus kurang, kali, pembagian. Apakah ini sudah cukup dalam logaritma itu sifat operasi? Sudah cukup atau masih ada lagi yang harus ditambahkan? Oke,
jadi dalam logaritma itu kita bisa menambahkan yang namanya operasi perpangkatan. Perpangkatan. Nah, itu pakai simbol begini saja. Jadi dari kalau kita berbicara tentang sifat operasi itu ya pasti berkaitan dengan yang namanya operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Karena di dalam logaritma itu kita harus perpangkatan. Oke. Jadi contoh ya, saya kasih contohnya itu contoh dari sifat-sifat operasi ya. Contoh sifat operasi itu begini. Di sini contoh yang pertama itu A log B ditambah A log C. Jadi sama dengan A log BC. Kenapa di sini adanya A log BC? Karena karena kalau basisnya sama, itu yang dikatakan basis ini ya, basisnya ini loh. Nah, kalau basisnya sama berarti kita bisa gabungkan. Jadi dari A log B tambah A log C itu kita bisa gabungkan ini. Tinggal tulis di sini A log B kali C. Nah, kenapa di sini? Karena ini apa? Ini ada tulisan A log B kali C. Karena ini basisnya sama. Jadi kalau basisnya sama itu kita bisa gabungkan menjadi perkalian. Nah, jadi kita tinggal ambil ini saja. Nih, sama ini. Jadi A log B, nah, B-nya ini ya. B dikali dengan C. Jadi hasilnya itu A log BC. Sampai sini paham? Atau masih Bisa kasih contoh kayak angka? oke. Coba ya. Ini saya tulis ulang dulu ya. Kalau jadi yang belum paham tadi, maksudnya minta contoh pakai angka ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau kita pakai angka itu contohnya seperti ini saja. 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan. Jadi tadi kalau kita berbicara tentang logaritma, jika basisnya sama kita bisa gabungkan. Ketika ada penggabungan bisa kalau dalam penjumlahan itu bisa jadi perkalian. Contohnya begini. 2 log 4 dikali dengan 2 log 8. Jadi tinggal tulis 8. 2 log 8 seperti ini aja. Ya. Jadi nanti tinggal hasilnya di sini. Jadi sekarang saya kasih apa lagi ya? Tentang operasi pengurangan lagi.
pengurangan itu contohnya seperti ini. Jadi di sini karena ini pengurangan, nah, dan basisnya juga sama, karena pengurangan itu ketika digabungkan akan menjadi pembagian. Jadi di sini kita bisa tulis A log B per C. Jadi contohnya seperti itu aja. Bagaimana sampai di sini sudah paham? Sudah Pak. Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi. Yang benar ini sudah paham? Iya Pak. Ya. Oke, berarti kita karena semua sudah bilang paham, kita ini apa di latihan soal ya? Apakah semua siap? Siap Ya, ya Pak. Kalau kita bicara tentang logaritma ini kayaknya mudah. Oke, sulit juga Pak. Ya, Sulit juga Pak. sulit ya. Ya Pak. Oke. Kalau sulit berarti tidak ini apa? Tidak fokus tadi. Oke, latihan soal. Dua, empat ditambah Aku buat sendiri. Mungkin ada yang ingin Quiz. menyelesaikan soal ini? Atau saya jelaskan dulu ya? Ya? Boleh Pak. Oke. Jadi 2 log 4 ditambah 2 log 8. Jadi karena tadi di rumusnya itu kalau basisnya sama, di dalam penjumlahan itu maka kita akan kalikan. Jadi di sini 2 log 4 kali 8. Jadi 4 kali 8 itu hasilnya berapa? 32. Oke, 32 ya. Jadi tinggal tulis lagi 2 log 32. Dari 2 log 32 ini 2 pangkat berapa lagi yang menghasilkan 32? 5. Ya, 5. 5. Oke. Jadi kita tulis lagi 2 log 2 log 2 log 2 pangkat 5. Jadi di rumus tadi itu yang diambil itu pangkatnya saja. Jadi 2 log 2 pangkat 5 itu kita tinggal ambil pangkatnya saja. Ini kan sudah. Jadi ambil pangkatnya saja. Seperti ini. Ya Pak. Maksud ada yang bilang mohon maaf kalau waktunya sudah selesai. Sudah. Jadi sampai di sini sudah paham ya? Sudah Oke.
Mohon maaf Pak, waktunya sudah habis soalnya masih ada mata kuliah 1. Oh, waktunya sudah habis. Oke, kalau begitu ya semoga dari penjelasan materi yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian, dan mungkin untuk minggu depan ya ada tugas untuk anak-anakku sekalian. Jadi tugasnya itu berapa? Satu saja Pak. Satu saja. Dua lah. Ya Pak. Jadi soal atau tugas untuk minggu depan ini ya ada 2 nomor. Yang pertama 2 log 8 ditambah 2 log 4. Yang soal kedua itu 3 log 9 ditambah 3 log 21. Jadi mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini, dan saya akhiri sampai di sini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya. Ya Pak. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Pak. Pak, absennya belum. Oh iya. Absen ya. Semua hari ini hadir kah atau Hadir Pak. hadir semua? Semuanya hadir, Pak. Oke. Saya absen ya. Sekarang tanggal 4 Pak. tanggal 4. Antonius, Hadir Pak. Ruben, Hadir Pak. Kartini, Hadir Pak. Lendra, Hadir Pak. Domingus, Hadir Pak. Mansur, Yes. Brian. Hadir Pak. Oke, jadi baik, terima kasih ya untuk semuanya. Sama-sama Pak.